Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-487 bertepatan dengan bab ke-2349. Pada saat ini, Sujiyu juga tidak tahu apakah dia berada di dalam alam nyata atau di dalam alam mimpinya, atau mungkin saja jiwanya telah keluar dari tubuhnya dan hampir mati. Tapi dia bisa melihat dengan sangat jelas wajahnya Yi-Chen yang ada di depan matanya. Ini adalah prajurit dewa yang pernah menyelamatkannya, dirinya dan kakaknya dari sekelompok ninja di Jepang. Ini adalah sosok dermawan yang memarahiku, dangkal dan tidak bisa berpikir panjang di Tokyo. Memikirkan hal ini, Sujiyu tidak lagi memperdebatkan apakah ini nyata atau mimpi. Dia pun secara tidak sadar langsung mengangkat tangannya. Jemari Sujiyu yang sedikit dingin ini menyentuh wajah Yi-Chen. Seketika ia pun terkejut, seperti sangat nyata. Yi-Chen hendak meletakkannya di samping Du Haiking, tapi siapa yang sangka Sujiyu telah sadar dari ini membuatnya sedikit terkejut. Pada saat ini Sujiyu mulai bersuara dengan pelan. "Tuan penyelamat, apakah itu kamu?" Yi-Chen mengerutkan keningnya dan berkata, "Palsu, kamu sedang bermimpi. Cepat tidurlah." Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk keningnya, dan dengan pelan, dengan sedikit energi spiritual, dia mulai memasuki otak Sujiyu dan membuatnya tertidur dalam sekejap mata. Pada saat ini Yi-Chen menatap Sujiyu yang sedang tertidur, lalu sudut bibirnya berkedut. Kenapa wanita ini begitu cepat sadar terbangun? Demi menghindari masalah, dia juga menepuk kening Du Haiking dengan pelan agar dia juga tidak menyadarkan diri dalam waktu dekat ini. Yi-Chen baru saja menyelesaikan tugas ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari terowongan lainnya. Chen Kai bergegas berkata, "Tuan muda, sepertinya mulut terowongan mulai dibersihkan. Kita harus bergegas pergi." Yi-Chen mengangguk. Ia juga tidak meletakkan Sujiyu lagi, melainkan langsung meletakkannya di bahunya, dan bahu tangannya mengangkat Du Haiking yang masih pingsan ke bahu kanannya, lalu berkata kepada Chen Kai, "Pergi." Saat ini di sisi lain terowongan, seunit helikopter telah mengangkat 4 anak buah dari Su Chengpeng ke peternakan anjing milik Hongwu, dan masih ada 2 unit helikopter yang muncul di sana. 1 unit berhenti di jalan raya dan 1 unit lagi melayang di udara untuk mengawasi. Yi-Chen bergegas membawa ibu dan anak ini ke dalam helikopter. Kemudian dia dan Chen Kai juga melompat naik. Chen Kai langsung duduk di kursi co-pilot dan berkata kepada pilotnya, "Cepat pergi, kembali ke hotel." Pilot langsung mengemudikan helikopter dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah perkotaan Jinling. Dalam perjalanan, Chen Kai juga telah menelpon karyawan hotel. Awalnya Suroli dan beberapa anggota keluarga Su yang berkhianat ini tinggal di lantai yang diisolasi. Lantai ini masih memiliki banyak kamar kosong. Jadi Chen Kai segera memerintahkan karyawannya untuk menyiapkan 1 kamar eksekutif paling besar untuk digunakan Du Haiking dan Sujiyu. 20 menit kemudian, helikopter mulai mendarat di atas loteng hotel Chen Kai. Seluruh gedung telah disterilkan dan telah ditutup dari bagian administrasi. Karena itu, tidak ada lagi karyawan yang muncul di sini selain anak buah paling
dipercaya oleh Chen Jekai, Yi Chen langsung membawa ibu dan anak ini ke kamar yang telah diatur oleh Chen Jekai. Setelah meletakkan mereka dengan aman, Yi Chen melirik jam dan berkata kepada Chen Jekai, menurutku sebelum jam 8 malam mereka berdua tidak akan bangun. Jadi tolong kamu aturkan karyawan wanita yang bisa dipercaya untuk mengawasinya. Chen Jekai segera berkata, baik Tuan Muda, Anda tenang saja. Sekarang juga akan aku aturkan. Tepat pada saat ini, ponsel Yi Chen tiba-tiba bergetar. Dia menerima beberapa pesan yang bertulisan dengan huruf besar. Terjadi sebuah kecelakaan tragis di terowongan gunung terlarang. Korban tidak ditemukan di tempat kejadian. Penjahat buronan tingkat A Liu Zhan terbunuh dan 2 penyandera hilang. Dia segera membuka postingan tersebut, kemudian menyadari bahwa berita ini dikirim langsung dari media lokal nomor 1 kota Jinling. Di sisi terowongan, pembersih jalan juga telah tiba di jalur satu arah ini. Pihak kepolisian segera menyusuri tempat kejadian dan menemukan lokasi kecelakaan mobil Rolls Royce. Segera mereka juga menemukan Liu Zhan yang telah ditembak hingga menembus kepalanya. Ini membuat mereka sangat terkejut. Awalnya mereka berpikir Liu Zhan mati karena kecelakaan, tapi siapa sangka Liu Zhan malah mati ditembak orang. Hal ini membuat kasus ini menjadi semakin rumit. Kenapa Liu Zhan bisa diserang dengan pistol? Siapa ya sebenarnya yang menembaknya? Dan yang semakin membuat mereka bingung adalah 2 korban sandera itu hilang. Berita itu juga melaporkan secara rinci tentang sandera yang hilang. Dari laporan itu, pihak kepolisian juga menemukan rambut serta darah dari 2 korban sandera di kursi belakang mobil Rolls Royce. Bahkan sepatu Su Jiyu juga tertinggal 1 di dalam mobil. Di dalam mobil mereka juga menemukan bukti yang sah dalam mobil ketika terjadinya kecelakaan. Ini bisa membuktikan bahwa ketika tabrakan terjadi, 2 korban sandera ini sama seperti Liu Zhan. Mereka berada di dalam mobil Rolls Royce, tapi 2 korban sandera ini hilang. Dilihat dari segi kondisi kecelakaan, jika 2 korban ini tidak mati, mereka setidaknya mengalami luka parah. Jadi bagaimana bisa menghilang? Awalnya kemunculan Liu Zhan dengan peledak dan membawa korban sandera pergi dari kota Jinling itu sudah menyita perhatian orang di penjuru negeri ini. Jadi ketika berita ini diturunkan, maka akan menyebar ke seluruh negeri dengan cepat. Berita lokal baru saja dirilis dan segera media berita utama di dalam negeri mulai menyiarkan berita. Ranting penonton meningkat drastis dan menjadi pencarian panas di laman Weibo. Untuk sesaat, semua masyarakat yang ada di negeri ini langsung mengikuti berita 2 korban sandera ini. Melihat berita ini menjadi pusat perhatian semua orang di negeri ini, Yi Chen pun segera berkata kepada Chen Jekai, Tuan Chen, tolong kamu cari booster terlebih dahulu, lalu beberkan identitas asli Du Haiking dan Su Jiyu yang sebenarnya. Harus membuat semua netizen tahu bahwa orang yang diculik itu adalah menantu serta cucu tertua dari keluarga Su. Chen Jekai bergegas bertanya, Tuan Muda, perlukah memposting video yang Anda rekam tadi sekaligus? Dengan begitu keluarga Su akan hancur. Yi Chen melambaikan tangannya, jangan disebarkan dulu. Video yang ada di tanganku adalah bukti dari pembunuh asli dan masih terlalu dini jika disebarkan sekarang. Setelah mengatakan itu, Yi Chen mencibir dan melanjutkan, aku ingin berita ini menjadi pengaruh besar pada masyarakat, lalu membuat hilangnya Du Haiking dan Su Jiyu menjadi hubungan dari masalah ini. Setelah mengundang pendapat dan tebakan dari netizen serta membuat mereka sangat penasaran, maka aku baru mempublis video tersebut dan langsung mengubur keluarga Su. Lalu Yi Chen segera memerintahkan, Tuan Chen, carikan aku sekelompok buzzer yang besar untuk menggemparkan masalah ini agar mereka bisa menggiring opini mengenai hilangnya
dua King dan Sujiyu dengan konspirasi di balik ini semua. Ada beberapa yang boleh mengatakan bahwa masalah ini pasti ulah dari musuh keluarga Su. Ada juga yang boleh mengatakan bahwa ibu dan anak ini telah diselamatkan oleh orang hebat. Bahkan ada juga yang boleh mengatakan bahwa ibu dan anak ini telah mati dan tidak lama lagi jasad mereka akan ditemukan. Kemudian dalam tabakan ini selipkan beberapa kenyataan agar sebagian orang menebak ibu dan anak ini sebenarnya dicelakai oleh keluarga Su. Tiba di saat masalah ini menjadi misteri yang membingungkan orang-orang, maka aku akan mempublikasikan semua dan keluarga Su tidak akan bisa berkelit lagi. Pada saat yang sama di keluarga Su Yanjing, Tuan Besar Su sedang melihat berita yang ada di ponselnya. Dia berusaha keras untuk menambahkan keinginannya untuk membanting ponselnya setelah selesai membaca. Lalu dia pun memaki dengan marah. Sialan, bajingan Mo Chong Sin, tidak becus. Kenapa Jiyu bisa ada di dalam mobil? Di mana Jiyu dan Du Haiking saat ini? Dan di mana Chong Sin, Ma Chongsin dan lainnya? Sebenarnya Su Saude sudah sangat ketakutan, tapi dia tetap berusaha tenang dan berkata, "Ayah, Ma Chongsin benar-benar tidak bisa dihubungi saat ini. Kakak ipar dan Jiyu juga tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Menurut Anda, apakah ada orang yang sengaja melakukan hal ini kepada keluarga Su kita?" Tuan Besar Su hanya menginginkan nyawa Du Haiking, tetapi demi mencegah adanya masalah yang terjadi di masa depan, maka Su Saude menyuruh orang lain untuk mencari Liu Zhan, lalu menambahkan uang sebesar 20 juta yuan untuk meminta Liu Zhan membunuh Su Jiyu sekaligus. Sekarang konspirasi mulai terungkap dan Su Jiyu masih tidak diketahui keberadaannya. Ini benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. 80% dirinya akan habis kali ini. Jadi dia hanya bisa sengaja menghilangkan topik pembicaraan agar bisa mengalihkan perhatian Tuan Besar Su kepada seluruh keluarga Su. Dengan raut wajah menghitam, Tuan Besar Su berkata, "Aku juga tidak nyaman mengatakan hal ini. Sekarang orang sudah hilang. Kita sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun. Entah kenapa aku merasa seluruh insiden ini sangat aneh, sangat aneh. Aku Su Chengpeng sudah puluhan tahun berada di dunia persilatan seperti ini, tapi tidak pernah bertemu hal begitu aneh seperti ini." Lalu dia berkata dengan dingin, "Aku mempunyai banyak hal yang tidak dimengerti saat ini. Contohnya, kenapa Jiyu bisa ada di dalam mobil? Liu Zhan juga Ma Chongsin yang menghubunginya. Tugas yang aku berikan kepada Ma Chongsin juga sangat jelas. Dari awal aku sudah memberitahunya. Aku hanya menginginkan nyawa Du Haiking. Jadi tidak peduli jika Jiyu dan Cipe pergi ke tempat lelang, maka jangan sampai menyakitinya. Cipe masih lebih baik dia terbang lebih cepat kembali ke Yanjing dan sama sekali tidak pergi ke sana. Tapi kenapa Jiyu bisa ada di dalam mobil? Ini jelas-jelas melanggar perintahku." Su Saude berkata dengan panik, "Ayah, mungkinkah Liu Zhan sendiri yang berinisiatif?" "Tidak mungkin." Tuan Besar Su berkata dengan yakin, "Aku sangat memahami kondisi orang ini. Dia sangat kejam dan melakukan sesuatu dengan bersih. Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Selain itu dia juga mempunyai perencanaan yang sangat bagus di setiap tugas yang diberikan kepadanya dulu. Dia bahkan akan bertindak sesuai dengan rencana dan tidak akan melakukan niat yang muncul dengan tiba-tiba. Ini juga merupakan alasan kenapa dia masih jadi buronan dan tidak bisa ditangkap. Orang seperti ini pasti akan melakukan tugas dengan perhitungan yang sangat jelas. Dia tidak mungkin mengambil inisiatif sendiri dan membawa Jiyu masuk ke dalam mobil." Berkata sampai di sini, ekspresi Tuan Besar Su terdiam, lalu berkata dengan keras, "Pasti ada orang lain yang
memintanya untuk melakukan ini. Su Shode sangat terkejut dan hampir pingsan. Dia bergegas berkata, "Ayah, karena Ma Chongqing yang menghubungi Liu Zijan, jadi aku sangat yakin hal ini berhubungan dengan Ma Chongqing. Selain itu, dia juga menghilang. Aku curiga dia telah disuap oleh musuh yang ingin menghancurkan keluarga kita." Selesai berkata, Su Shode langsung mengamati perubahan ekspresi pada Tuan Besar Su. Tekniknya adalah ingin melimpahkannya semua masalah ini kepada Ma Chongqing. Pokoknya Ma Chongqing ini tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Jelas-jelas sudah melakukan kesalahan dan sekarang malah menghilang. Tuan Besar juga pasti tidak akan puas dengannya. Jadi ini adalah cara penyelesaian terbaik jika melimpahkan semua kesalahan padanya. Selain itu, siapa yang tahu menghilangnya Ma Chongqing masih hidup atau tidak. Jika dia mati itu akan lebih bagus lagi. Jadi dia tidak akan bisa menjelaskan meskipun semua masalah dilimpahkan kepadanya. Pada saat ini Tuan Besar Su malah menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata datar, "Ma Chongqing memang tidak menangani masalah ini dengan baik, tapi aku tidak meragukan tentang kesetiaannya." Su Shode semakin menambahkan minyak dalam api. "Ayah, ada pepatah mengatakan kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Anda selalu memperhatikan Ma Chongqing, tapi siapa yang tahu jika dia akan mengambil keuntungan di belakangmu dan mengkhianatimu?" Tuan Besar Su mendengus dingin. "Su Shode, apakah kamu sama sekali tidak bisa melihat sumber masalah ini? Sungguh mengecewakanku." Apa? Su Shode tidak mengerti kenapa Tuan Besar Su tiba-tiba berkata seperti ini dengan raut wajah panik dan dia berkata, "Ayah, maafkan aku yang bodoh ini. Mohon petunjuk dari Anda." Tuan Besar Su bertanya dengan dingin, "Jika benar-benar ada yang bisa menyuap Ma Chongqing untuk mengkhianati keluarga Su, lalu apakah dia harus meminta Ma Chongqing untuk menargetkan Jiu? Ma Chongqing adalah pengawal pribadiku dan kapten dari para pengawal. Dia bisa menyuap Ma Chongqing untuk membunuhku. Bahkan jika tidak bisa membunuhku, setidaknya juga memberikanku ancaman yang cukup besar. Tapi kenapa dia harus membuang-buang tenaga untuk menargetkan Jiu?" Su Shode langsung mengerti. Keringat dingin mengalir di belakang punggungnya dan dalam hati dia berkata, "Tak kusangka Tuan Besar Su begitu sulit untuk dihasut. Sepertinya tidak boleh lagi melanjutkan untuk menyalahkan Ma Chongqing. Kalau tidak, Tuan Besar Su pasti akan merasakan keanehan ini." Memikirkan hal ini, Su Shode bergegas mengubah pikirannya dengan menyetujui perkataan Tuan Besar Su. "Ayah, aku akhirnya mengerti salah setelah mendengarmu berkata seperti ini. Sepertinya Ma Chongqing memang tidak mengkhianatimu. Tapi karena dia tidak mengkhianati Anda dan keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini, maka ini membuktikan bahwa orang di balik ini semua mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati." Tuan Besar Su memijat pelipisnya. "Aku masih belum mempertimbangkan siapa sosok yang dibalik ini semua. Aku masih mempunyai banyak pertanyaan yang tidak aku mengerti. Aku tidak mengerti kenapa Liu Zhan bisa ditembak mati. Dari foto di tempat kejadian kecelakaan mobil itu memang sangat mengenaskan dan Liu Zhan memang pasti akan mati. Tapi kenapa ada yang menembaknya? Kenapa dia harus ditembak?" Dengan raut wajah bingung, Su Shode juga berkata, "Memang benar seperti itu. Dari foto yang didapatkan bisa dilihat dengan jelas bahwa bagian perut hingga ke kaki Liu Zhan telah terluka parah. Sama sekali tidak perlu menembaknya lagi." Tuan Besar Su mengerutkan keningnya dan bergumam, "Aku berpikir karena mobil telah mengalami kecelakaan maka itu membuktikan bahwa rencana masih berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan kata lain, ketika mobil ditabrak, Ma Chongqing pasti berada di sana." Lalu Tuan Besar Su kembali mengangguk dan seperti mendapatkan sesuatu di benaknya. Karena Ma Chongqing berada di sana, lalu seperti apa reaksi ketika mendapati Jiu juga ada di dalam mobil Liu Zhan? Su Shode
hanya bisa mengikuti Tuan Besar Su dan berkata, jika Ma Chongqing tidak mengkhianati Anda, maka dia pasti akan sangat terkejut ketika melihat Ciyu di sana. Benar, Tuan Besar Su mengangguk. Ma Chongqing pasti akan sangat terkejut dan marah ketika melihat Liu Zhan membawa Ciyu di dalam mobilnya. Bahkan dia juga sangat takut. Sampai di sini Tuan Besar Su melanjutkan, jika seperti ini Ma Chongqing dan Liu Zhan pasti terlibat konflik. Dia pasti akan bertanya kepada Liu Zhan siapa yang menginstruksikannya untuk mencelakai Jiyu. Mendengar hal ini, Su Saude terkejut. Jika sesuai dengan perkiraan Tuan Besar, maka Ma Chongqing pasti telah mendapatkan informasi dari Liu Zhan. Meskipun aku tidak menghubungi Liu Zhan secara langsung, tapi juga bisa meminta orang untuk berkomunikasi dengan Liu Zhan, lalu memintanya untuk membunuh satu orang lagi dari keluarga Su, memintanya untuk membawa Su Jiju bersamanya. Jika Tuan Besar mengetahui informasi ini, mereka pasti akan mengetahui orang yang ingin mencelakai Jiju, dan dia adalah orang dari keluarga Su. Lalu aku adalah orang yang paling dicurigainya. Sampai di sini Su Saude bergegas berkata, ayah, aku lihat netizen mulai mencurigai keluarga Su. Kita sebagai dalangnya, tugas kita saat ini adalah memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Tuan Besar Su mengangguk pelan dan berkata, cepatlah bergerak, hubungi awak media, lalu kutuk keras Liu Zhan ini, dan di waktu yang sama berikan hadiah 50 juta yuan untuk siapa yang berhasil mengumpulkan petunjuk. Bagi siapa yang berhasil menyelamatkan ibu dan anak itu, aku akan memberikan hadiah sebesar 100 juta yuan. Bagi rubah tua seperti Su Chengpeng untuk berperilaku seperti pencuri teriak pencuri itu adalah trik yang sangat umum. Jadi alasan untuk mengeluarkan kecaman serta tawaran hadiah adalah sebenarnya hanya untuk mengalihkan perhatian besar publik saja. Di mata Su Chengpeng, sebagian besar publik hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka sebenarnya sama sekali tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka hanya bisa mengandalkan dari jumlah informasi yang mereka dapat, lalu digunakan untuk menilai benar atau tidak suatu hal, nyata atau tidaknya. Jika mereka mendengar terlalu banyak pendapat yang positif, maka mereka secara alami akan merasa pihak lawannya yang akan benar. Saat ini di internet banyak yang memberikan tebakannya. Setiap orang mempunyai satu mulut dan sepasang tangan. Mereka bisa mengatakan apa saja di internet dan bahkan sembarangan. Mereka sebesar apapun kekuatan keluarga Su, mereka juga tidak mungkin bisa mempengaruhi setiap orang. Jadi hal yang perlu dilakukan keluarga Su saat ini adalah melakukan segala kemungkinan untuk memberikan komentar positif kepada keluarga Su di internet. Selama keluarga Su mempunyai keuntungan dan kepercayaan yang cukup, mereka dengan begitu mereka bisa menekan hal-hal yang tidak menguntungkan serta tebakan buruk kepada keluarga Su. Sama seperti halnya beradu mulut dengan orang di jalan. Jika ada 10 orang yang memarahimu sendiri, maka kamu bagaimana mungkin bisa mengalahkan 10 orang sendiri? Tapi jika kamu bisa menemukan 10.000 orang untuk membantumu, maka untuk menghadapi 10 orang itu hanya membutuhkan tenaga yang sangat sedikit. Mendengar perintah dari Tuan Besar, Su Saude segera berkata tanpa ragu, baik ayah, aku akan menghubungi reporter media yang lebih baik serta influencer terkenal agar mereka bisa membantu kita untuk menyuarakannya. Tuan Besar Su mengangguk pelan. Hingga saat ini dia juga tidak terpikirkan cara lain lagi selain cara ini. Lalu dia bergegas berkata kepada Su Saude, ada satu lagi yang aku ingin kamu lakukan. Su Saude berkata, katakan saja ayah.
Tuan Besar Su berkata dengan dingin, "Jika Jeju dan Du King telah mengalami kecelakaan, maka orang yang membawa jasad pasti tidak bisa membawa hingga jauh. Pasti akan memilih pinggiran Jinling atau sekitarnya untuk membuangnya. Jika Jeju dan Du King masih hidup, maka mereka pasti juga terluka parah jika terlihat dari foto yang diambil dari tempat kejadian. Luka yang begitu parah pasti tidak akan bisa disembuhkan di klinik kecil atau rumah sakit ilegal. Pihak lain pasti akan membawa mereka ke rumah sakit tersier. Selain itu, dengan kondisi terluka parah seperti itu, orang itu juga tidak mungkin bisa membawa mereka hingga ke tempat yang jauh untuk diobati. Jadi sekarang juga kamu kirim semua orang untuk melacak pinggiran kota Jinling, terutama seluruh rumah sakit legal. Aku ingin menemukan mereka seperti apapun kondisinya." Susode mengangguk dan berkata, "Baik, akan aku aturkan sekarang." Tuan Besar Su melambaikan tangan, "Kamu jangan hanya mengatur saja, kamu juga harus turun tangan sendiri. Jika sampai masalah ini berbelot, maka ini akan menjadi bencana bagi keluarga Su. Jadi kamu tidak boleh menganggap remeh." Susade mengangguk, "Baiklah, aku akan segera memesan tiket dan terbang langsung ke Jinling." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan pintu ruang kerja Tuan Besar Su. Su Jipe berteriak panik di depan pintu, "Jangan hentikan aku ingin menemui kakek." Pelayan keluarga Su berkata seraya membujuk, Tuan Besar sedang mendiskusikan masalah penting dengan Tuan kedua. Beliau sudah berpesan agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk." "Tidak bisa," Su Jipe berkata dengan nada bergetar. "Ibuku dan adikku saat ini menghilang. Aku ingin menanyakan hal ini kepada kakek." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat memberi kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di video ini akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.